Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, dengan izin Allah pada kesempatan sore ini kita masih dalam keadaan diberikan Allah kesehatan dan kelapangan, sehingga di penghujung Ramadan ini alhamdulillah insyaallah kita masih bisa dapat melaksanakan puasa Ramadan yang hari ke-30, dan insyaallah besok kita melaksanakan salat Id. Selawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghulu alam, beliau adalah Rasul, Maha Guru, gurunya guru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah tarekat Naqsabandiyah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ada yang melaksanakan suluk 30 hari, ada yang 20 hari, ada juga yang 10 hari. Dan intinya kita sama-sama sudah hidup bersama dalam kesempatan yang sama, waktu yang bersamaan, di tempat yang sama. Tentu sebagai manusia biasa, pasti di antara kita ada yang mungkin terkadang tersirat, kenapa ya kawan harus seperti ini, padahal nggak harus seperti itu. Sehingga lahir rasa benci, lahir rasa kecewa, lahir juga rasa curiga. Karena itu perlu kami sampaikan sama seluruh jamaah, maka cobalah mudahkan mulut kita atau lisan kita meminta maaf kepada sesama teman-teman kita. Mungkin ada yang nuduh kau silapur kutengku, mungkin ada yang nuduh kau begini kali, kau iri kali, macam-macam tuduhan hati ataupun tuduhan secara langsung yang menyebabkan keindahan suluk itu berkurang, tapi nikmatnya sebenarnya nambah. Jadi orang yang banyak ujiannya itu nikmatnya bertambah. Itu pada dasarnya. Jadi hadirin jamaah sekalian rahmatullah Allah, pertama itu yang perlu kali saya sampaikan. Sama-sama sahabat, sama-sama teman suluk, kalau bisa jangan ke tengahna sebelum kini, sebelum datang ke rumah suluk ni, bagus. Kita ajak, yuk suluk kita ke Ruhul Ajam, yuk suluk kita ke tempat teguh tu. Begitu sawah kini urum-urum, nyaulah arihin, gini merandem upe. Pulang dari sini nggak mau lagi jumpa. Kenapa? Karena mungkin di sini kecewa deh sama temannya. Karena itu perlu saling memaafkan. Itu semua adalah permainan setan. Permainan Gimana supaya pahala puasa kita hilang, supaya semangat ibadah kita kurang, digodanya kita. Orang suluk juga jinnya. Kan gitu kata orang dulu. Tinggi pangkatnya, tinggi juga pangkat jinnya yang datang. Suluk juga jin suluk juga yang datang, macam-macam dia. Jadi karena itu jamaah sekalian, teruslah saling memaafkan. Yang kedua, saya juga sebagai guru, tentu manusia yang dipenuhi kekurangan. Sebagai pembimbing dari jamaah, saya ini umur pun masih muda, kepentingan pun masih banyak lah. Kadang harap kamgeh tengku ni kain usah ceramah, tahu-tahu nggak datang. Datang tengku nanti mimpin tawajuh, tahu-tahu nggak datang. Aku ni sakit, kena aku tengkuan dos tawarku, tahu-tahu nggak datang. Sehingga kadang-kadang kita udah serahkan diri kita zahir batin, tapi tengku gak tigihin. Maka dari itu saya juga meminta maaf kepada seluruh jamaah suluk yang ada pada kesempatan sore ini, supaya kita betul-betul ikhlas. Hari yang fitri betul-betul menjadikan diri kita fitrah. Yang ketiga,
Jangan lupa pulang dari suluk bawa identitas. Bawa identitas suluk. Orang suluk tuh gimana harus bicara, bicaralah yang sopan, yang santun, berakhlak yang mulia, sama anak sopan, sama orang tua sopan, sama istri sopan, sama suami sopan. Ini penting saya sampaikan. Kenapa saya katakan penting? Karena ini sering sekali tersilap. Sebenarnya jamaah sekalian, kalaulah semua orang suluk itu pulang membawa kebaikan, artinya memberi warna kebaikan seperti yang diterapkan di pesantren, pulang ke rumah yang dulu pemarah menjadi baik sama anak, baik sama istri, baik sama suami, yang dulu sering mengungkap keburukan orang, begitu pulang suluk karena hatinya sudah disucikan, lalu dia tampakkan identitas kelembutannya. Maka ini akan menjadi dakwah yang luar biasa. Ari hiya tengku ari gunya suluk, sepulang suluk dulu nggak pernah sholat jamaah, begitu pulang dari suluk tidak pernah tidak jamaah. Identitas sunnah Nabi itulah identitas kita. Dari cara berpakaian, mungkin dulu mau pakai celana pendek, mau ndak pakai jilbab, sekarang jangan. Identitas kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus kita ingat, betul-betul kita ingat dan betul-betul kita jaga. Karena jamaah sekalian, kalau identitas kita itu sebenarnya kan sabar, taat, tawadu, syukur, ridha, itu identitas orang suluk. Jadi siapa orang yang suluk itu? Orang yang memiliki identitas keislaman yang zahir dan batin. Identitasnya itu zahir, batin bisa dia tunjukkan. Zahirnya bisa dia tunjukkan, batinnya juga bisa dia tunjukkan. Itulah identitasnya. Secara syariat nampak identitas Islamnya. Secara akhlak nampak identitas perilaku solehnya. Itu baru orang sufi. Ini begitu pulang dari suluk, ke masjid gak mau, merasa paling suci, berimam gak mau, ini salah. Masjid-masjid kita kosong, maka usahakan jamaah sekalian rahmati Allah, identitas kita itu ditunjukkan selepas daripada pulang suluk. Oh, jangan sempat aku mencemarkan nama baik guru. Jangan sempat aku mempermalukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi identitas ini penting olok, penting sekali. Orang identitasnya di kantong, di HP, di dalam kartu identitas, KTP. Di mana di kantong? Di HP. Semua orang butuh itu, padahal cuma di kantong. Tetapi identitas akhlak banyak orang lupakan. Nah, ini kadang-kadang kita kehilangan jati diri. Jati diri kita hilang. Sehingga identitas kita hilang. Coba kembali. Identitas orang muslim itu kan terlihat pertama dari wajahnya. Dari wajah. Mana wajah orang Islam itu? Mudah senyum. Melihat wajahnya itu nambah iman kita. Melihat wajahnya nambah imannya nambah. Lihat wajahnya, senang lihat wajahnya. Ini asal lihat wajahnya penuh dengan emosi. Bersut gerpenah teduh. Kalau merenggut karena takut sama Allah lain. Sama rengutan karena marah dan nafsu dunia. Tentu kita yang sudah membersihkan hati kita, likulli syai'in saqalun wa saqalatul qulub zikrullah. Yang membersihkan hati kita setiap hari, berapa hari? 30 hari, zikir aja, Allah, Allah, Allah. Berapa hari? 20 hari. Berapa hari? 10 hari. Ditambah lagi pendisiplinan dengan puasa Ramadan. Maka keluar kita ini kelas berapa sekarang? Hari ini kita keluar suluk ini kelas berapa kita keluarnya?
Tergantung kita sanggup menyelesaikan ujian tetap dalam ridha Allah, maka kita sudah masuk orang yang diridhoi Allah. Kita masuk ke dalam orang yang sanggup menahan hawa nafsu. Kita dikasih pangkat apa? Pangkat amarah, pangkat lawamah, pangkat mulhamah, pangkat mutmainnah, pangkat radiyah, pangkat mardiyah, atau pangkat insan kamil mukam. Kita letakkan diri kita di mana? Kan ini perjalanan hidup. Bukan tingginya pelajaran, tapi sekuat apa kita mengamalkan. Hadirin jamaah sekalian rahmatillah Allah. Berpisah dengan bulan Ramadan bagi orang yang kenal dengan Ramadan ini adalah merupakan kesedihan. Sedih kita. Datang kita penuh gembira. Kenapa kita datang penuh gembira? Karena yang dipikirkan dalam kita di sana adalah bulan yang diisinya ada keberkahan, dalamnya ada rahmat, dalamnya ada ampunan, diberi kemudahan kita dengan puasa untuk ibadah kepada Allah, diberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Nah ini. Tapi ada orang masuk Ramadan itu beban. Ini dah bulan puasa, mangan kayak kuna dia, ini macam-macam lah. Bagi orang yang suluk jemaah, niat awal puasa kita jaga sampai akhir, sampai besok. Besok malam ini kita takbirkan mengagungkan Allah. Bisakah kita benar-benar kecil di hadapan Allah malam ini? Setelah dilatih 30 hari? Ini taruhannya jemaah, ini identitas kita. Bisakah kita benar-benar kecil di hadapan Allah? Bisakah kita benar-benar betul-betul mengharap akan ampunan Allah? Bisakah kita benar-benar mengagungkan Allah? Bisakah kita nanti bertakbir dari hati yang paling dalam membesarkan Allah? Kita takbirnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita takbirkan itu, bisakah ego kita tuh merendah? Nafsu kita tuh mengecil? Bisakah rindu kita ada? Takut kita hanya kepada Allah. Karena takut kepada Allah, mudah kita salaman. Maafkan salahku. Karena takut kita dibenci. Takut kita ada dosa yang kita tinggalkan. Segera kita bergegas, kita ziarah ke kubur orang tua kita. Karena mungkin dahulu waktu kita hidup, sering kita melakukan kekurangan-kekurangan terhadapnya. Bergegas kita minta ampun, minta maaf kepada guru kita dengan sepenuh hati. Betul-betul minta maafnya mengharap ridho guru. Minta maaf kepada teman, betul-betul memang kita mengharapkan ridho dari teman itu. Bukan hanya sekedar minta maaf. Maka ini kecilnya kita itu di situ, ego. Kalau kita tidak bisa mengecilkan ego kita, takbir kita seperti apa? Takbiratul ihram 5 kali dalam sehari semalam. Ditambah dengan takbir intiqal berapa kali? Tapi apakah kita pernah kecil? Pernahkah kita kecil? Mana lebih besar Allah atau cita-cita kita? Mana lebih besar Allah atau harapan kita? Mana lebih besar, mana lebih ingin kita memuliakan Allah, memenuhkan keinginan Allah, atau keinginan kita dipuji oleh manusia? Kadang-kadang kan, kenapa tidak mau minta maaf sama temanmu? Padahal kau tahu dia udah sakit hati, tidak mau minta maaf. Kenapa? Ya, kemersi itu kehebat tuh kita niru maaf. Aku guru, masa aku niru maaf Aku lebih tua, masa aku minta maaf sama dia? Aku abang, masa aku minta maaf sama dia? Aku suami, masa aku minta maaf sama dia? Aku ibu, masa minta maaf sama dia? Begitu kira-kira. Ego. Tapi para ulama kita mengajarkan jamaah, minta maaf itu adalah pekerjaan yang harus kita buat. Harus. Tapi dari hati yang paling dalam. Dari istighfar kita.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Benar-benar kita harap itu. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. 1000 kali orang beristighfar, tapi hatinya nggak hadir. 1 kali istighfar hati hadir. Salat hadir hati. Minta maaf, hadirkan hati meminta maaf supaya benar-benar Idul Fitri. Id artinya pulang, fitrah kembali kepada fitrah. Kira-kira kita bisa hilang nggak ke Idul Fitri rasanya? Insya Allah. Dah ke Idul Fitri besok? Insya Allah. Lapis pertama. Tengok jam kulihat. Masih ada kan waktu? Ya, lapis pertama. Perkara-perkara zahir kita, takhalli kita. Sanggup kita minta maaf sama kawan-kawan, pinjam barang kita pulangkan, salah pinjam, kita pakai barang belum kita pinjam, minta maaf pernah? Coba belajar, ngecilkan diri. Terus apa lagi? Tazkiyah, sifat kita, akhlak kita, hari-hari kita. Salah cerak. Terus hati kita, iri. Orang kan tak tahu. Aku pong nih. Dalam. Pernahkah kita minta ampun sama Allah? Mari. Hadir hati. Ini penting. Orang tarekat itu penting hadir hatinya setiap saat bermurakabah dengan Allah. Kajiku 5.000, ya murakabah di 5.000. Kajiku belum murakabah, masih zikir, ya murakabah di situ dulu. Martabat itu dibawa. 24 jam hadir hati. Kalau enggak nanti susah kita jemaah. Penutup akhir bulan Ramadan ini, saya bukan orang hebat. Saya ini orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang fapa, orang yang hina. Cuman aku di sini hadir di tengah-tengah jamaah murid-murid mungkin adalah sebagai orang yang dipercaya oleh tuan-tuan semua, ibu-ibu semua untuk membimbing. Sementara kami juga butuh bimbingan doa dari jamaah. Kadang-kadang aku pikir dengan kuatnya godaan dunia, hanya doa dari muridku lah yang sangat kuharapkan menyelamatkanku. Di samping ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya tetap tidak lupa. Doakan saya, doakan ayah, ibu saya, doakan istri saya, anak saya. Supaya kami sekeluarga istiqomah dalam iman. Dan kalaupun berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Ngoko kita doa nurum-nurum? Ya. Dan saya juga berdoa, ya Allah, istiqomahkanlah seluruh jamaahku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa jamaah tarekat ini ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam iman ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah iri dalam hati kami ya Allah. Hilangkanlah benci ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tawadu. Ya Allah, jadikanlah guru-guru kami ya Allah, orang yang amalan yang kau terima ya Allah, puasa yang kau terima ya Allah, salat yang kau terima ya Allah. Ya Allah, kasihilah semua murid-murid yang berada dalam kandungan hamba yang sedang melaksanakan suluk ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan hamba dalam membimbing murid-murid ini ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Enggak apa buka?